Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahadatul kiram fi hadhil liqa sanaqra'u maqalun nasi fi kitabi hidayah wa min qablu ismahu li kan wajibun nafsi ana ismi dan as'ad wa ana min fasli A fi syu'bah al-lughah al-arabiyyah wa adabiyah fi kuliah al-adab wal ulum al-insaniyah fi Jamiah Islamiyah hukumnya 16 lagi. Berdoaan sana qra'u maqtul nasi fi hidayati kitabi hidayatil hidayah li hujjatil Islam Imam Al-Ghazali bahum asqali min Mahad Al-Asy'ari Bindi wala ismuhu Muhammad bin Akmal, Muhammad Jibiran, Muhammad Bukhari, dan Muhammad Hasan. Oke, Abdullah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala asyikul ma'rufur rahimahullah ta'ala amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asyikul al-imamu al-alimu al-alamatu hujjatul islami Bapak-bapak Anami Al-Hamidin Muhammadun Ibnu Muhammadin Al-Ghazali Al-Tusi Bergesallahu Tuhaku Bulan nomor 2000. Jadi kasih lagi ada dimanapun di bahasa Indonesia juga. Teks tadi itu menjelaskan tentang siapa sih itu Imam Al-Ghazali. Teman-teman sudah tahu siapa itu Imam Al-Ghazali? Nah, ini ada beberapa julukan yang dimiliki Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu Al-Alim, karena beliau itu sangat alim, pandai dalam beberapa fan keilmuan. Dan juga Al-Alamah, tidak hanya alim, tapi itu Al-Alamah. Kalau di bahasa Indonesia itu sangat alim. Jadi ziyadatul ta di dalam lafaz al-alamah itu menunjukkan bahwa atau melebihkan dan menunjukkan bahwasanya beliau itu sangat alim. Dan juga beliau itu memiliki julukan Hujjatul Islam. Apa itu Hujjatul Islam? Jadi dalam segi pemahaman hadis ada pembagian dan kategori ulama itu ada 3 kalau nggak salah, ada 3. Yang pertama itu Hujjatul Islam yang paling tinggi, lalu bawahnya ada Al-Hafid, bawahnya lagi ada Al-Hakim. Nah, kalau di syaratnya dijelaskan bahwasanya Al-Hakim yaitu man ahato bi salasati al-hadisin. Jadi Al-Hakim ini adalah orang yang memiliki pemahaman dan juga hafal kurang lebih 3.000 hadis. Lalu di atasnya lagi ada yang namanya Al-Hafid, dan di sini dijelaskan bahwasanya Al-Hafid bahwa man ahata bi mi'ati alafi hadisin. Jadi orang yang memiliki pemahaman dan juga telah menghafal kurang lebih mi'ati alafi hadis, 100.000 hadis. Lalu di atasnya lagi ada yang namanya Hujjatul Islam, yaitu orang yang memiliki pemahaman dan hafal lebih dari 100.000 hadis. Dan salah satu dari orang tersebut adalah pengarang kitab Hidayah yakni Imam Al-Ghazali. Dan karena pemahamannya terhadap hadis yang luar biasa dan juga hafalan terhadap hadis yang sudah semakinnya, beliau ini memudahkannya untuk berfatwa kepada orang yang meminta fatwa kepada beliau. Dan dengan itu dia memiliki lahirlah julukan yang dimiliki, yaitu Barokatul Anam. Barokatul Anam yang artinya keberkahan bagi manusia, keberkahan bagi kita semua. Itu adalah beberapa julukan beliau. Lalu Abdul Hamid merupakan kunyah dari beliau, yang mana beliau memiliki putra yang bernama Hamid, sehingga beliau akan juga dipanggil sebagai Abu Hamid atau bapaknya Hamid. Dan ini nama beliau Muhammad bin Muhammad dari namanya
Imam Muhammad dan kakaknya juga bernama Muhammad. Lalu Al-Ghazali itu apa? Al-Ghazali itu adalah nisbat atau nama yang dinisbatkan kepada sebuah desa yang bernama Ghazala yang terletak di wilayah Tus. Nah, Tus, iya. Tus ini adalah wilayah di kota Naisabur. Ada yang tahu Naisabur itu di mana? Ini pernah sampai ke Benernya Naisabur. Dulu. Oh iya. Jadi Naisabur itu adalah salah satu kota di Kerajaan Baghdad atau sekarang juga menjadi Iran. Itu, jadi beliau berasal dari Iran. Pada sallallahu aku menolong dari aku. Semoga Allah mensucikan rohnya dan menyinari kuburan beliau. Lalu apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali? Beliau mengatakan alhamdulillahillazi hamdi wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin rasulih wa alihi wa alihi wa sahbihi min ba'dihi. Nah, dari apa yang sudah dibaca tadi bisa diambil beberapa poin-poin penting di dalam mukadimah. Ini kan tadi yang saya baca dalam mukadimah kitab Hidayah dan Hidayah. Jadi dari apa yang telah disampaikan pengarang kitab ini, kita bisa bertafakulan, kita bisa bertafakulan atau mengikuti beliau dalam mukadimahnya, yaitu kita tidak boleh melupakan nama Allah di dalam bismillah dan juga alhamdulillah. Di awal tadi ada bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau juga menambahkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah pintu yang harus kita buka sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita melaksanakan sebuah aktivitas. Lalu setelah pintu terbuka, kita harus mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk dari rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membantu kita untuk menjalani aktivitas tersebut. Lalu jangan lupa bahwa sholawat serta salam itu juga sangat penting, karena yang sangat kita butuhkan adalah rahmatullah wa Rasulullah. Jadi dengan adanya sholawat serta salam ini diharapkan kita di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan makna dari sholawat serta salam sendiri itu apa? Jadi salawat itu kan kalau jumhur ulama memiliki pendapat bahwasanya kalau dari Allah lalu nawali rahmah. Kalau salawat itu dari Allah maka artinya adalah kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Kalau dari malaikat itu al-istighfar, itu malaikat selalu memintakan ampun Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari adamiyin atau manusia itu sholawat diartikan sebagai doa. Jadi kita mendoakan keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana keberkahan itu pasti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Tidak jauh dari makna as-salat atau salawat. Salam juga bermakna demikian. Jadi salam itu kita mendoakan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana keselamatan itu sendiri pasti akan kembali kepada kita masing-masing. Nah itu. Jadi sholawat, serta salam, alhamdulillah atau alhamdulillah dan juga basmalah itu bukan hanya sebuah formalitas ketika mukadimah, tapi keempat elemen tersebut akan saling menguatkan dan juga membantu kita mengingatkan niat awal kita, terutama dalam mengajar dan belajar, mencari dan juga menyebarluaskan ilmu. Saya dengarkan, kalau tidak mungkin cukup sekian ya pertemuan kali ini. Pertemuan yang sangat seru, pertemuan yang sangat ya, semoga dengan pertemuan ini sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin amin. Saya
ya ikhwan, nakfi fi hadhil muhadharah asallahu ai iqbila doa anak wa amalina. Amin ya rabbal alamin. Alamin.